Satu, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan adalah sebuah pondok pesantren Islam yang berada di Desa Sidogiri, Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren Sidogiri ini juga merupakan pondok pesantren tertua di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Pesantren ini juga menjadi salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Didirikan oleh seorang Sayyid dari Cirebon, Jawa Barat, yang bernama Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Bas Saiban. Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Berdirinya pondok pesantren Sidogiri ini ada dua versi loh, yaitu tahun 1718 dan 1745 ini. Said Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Konon, pembabatan di Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan banyak dihuni oleh makhluk halus. Dan beliau ini mendirikan sebuah pondok pesantren yang saat ini banyak dikenal orang dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Kedua, Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pondok pesantren ini terletak di Desa Selawe, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pondok pesantren ini merupakan pesantren terbaik di Indonesia yang memiliki segudang ilmu dan prestasi. Pondok Pesantren Langitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1852. Sejarah singkat dari Pondok Pesantren Langitan ini, dulunya pondok pesantren ini adalah sebuah surau kecil. Kiai Haji Muhammad Nur mengajarkan ilmunya dan mengajak keluarga dan tetangga dekat untuk meneruskan perjuangan dalam mengusir kompeni atau penjajah dari tanah Jawa. Dalam rentang masa 1,5 abad, Pondok Pesantren Langitan telah menunjukkan kiprah dan peran yang sangat luar biasa. Berawal dari hanya sebuah surau kecil, berkembang menjadi pondok yang representatif dan populer di mata masyarakat luas, baik dalam negeri maupun mancanegara. Banyak tokoh-tokoh yang besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di Pondok Pesantren Langitan, contohnya yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ketiga yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor. Berbekal 40 santri yang dibawa dari Pondok Tegalsari, Kiai Sulaiman Jamaluddin bersama istrinya mendirikan Pondok Gontor Lama di sebuah tempat yang terletak kurang lebih 3 km sebelah timur Tegalsari. Pada saat itu, Gontor masih merupakan hutan dan kerap dijadikan persembunyian para perampok, penjahat, dan sebagainya. Kepemimpinan Pondok Gontor Lama berlangsung selama 3 generasi, yaitu generasi Kiai Sulaiman Jamaluddin dan sebagai pendiri Pondok Gontor Lama, yang kedua Kiai Arcam Anom Besari, dan yang ketiga Kiai Santoso Anom Besari. Dan dimulai dari Pondok Pesantren Gontor Lama sekarang menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor.
Setelah menuntut ilmu di berbagai pesantren tradisional dan lembaga modern, 3 orang putra Kiai Santoso Anom akhirnya kembali ke Gontor, dan pada tanggal 20 September 1926 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1345 dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka mengikrarkan berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketiganya dikenal dengan sebutan Trimurti, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanan, dan Kiai Imam Jarkashi. Pada tanggal 12 Oktober 1958 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1378, Trimurti mewakafkan Pondok Modern Darussalam Gontor kepada umat Islam. Sebuah pengorbanan kepemilikan pribadi demi kemaslahatan umat. Pihak penerima amanat diwakili oleh 15 anggota alumni Gontor yang kemudian menjadi Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan Pondok Pesantren Gontor ini sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Akrim Maryat, dan juga Profesor Kiai Haji Amal Fatullah Jarkashi. Lima, Pondok Pesantren Al-Khairat Palu. Pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia. Sejarah singkat dari pondok pesantren ini yaitu Pondok Pesantren Al-Khairat Pusat Palu pertama kali didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1985 oleh Syarifah Syadiah Al-Jufri. Beliau adalah anak dari pendiri Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan panggilan Guru Tua. Pesantren Al-Khairat yang berpusat di Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, pesantren ini telah mengembangkan sayapnya ke seluruh pulau Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Hingga saat ini ia telah memiliki kurang lebih 1.500 cabang yang tersebar di berbagai kota hingga ke pelosok desa. Hasil berdasarkan akreditasi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir bahwa Al-Khairat telah memperoleh status disamakan karena lulusan Al-Khairat setiap tahunnya memperoleh jatah beasiswa untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir. Keenam, ada Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Madura. Pesantren yang terletak di Potoan Dajah, Palenggaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, merupakan pesantren terbaik di Indonesia. Sejarah singkat dari pesantren ini yaitu Pondok Pesantren Banyuanyar bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Itsbat bin Ishaq sekitar tahun 1787 Masehi, kurang lebih segitu, atau 1204 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang terkenal dengan kejuhudan, ketawaduan, kearifan, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pesantren di Pulau Madura dan Pulau Jawa. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang berarti air baru. Hal itu didasari penemuan sumber air mata atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Itsbat. Sumber mata air itu tidak pernah surut sedikit pun, bahkan sampai saat ini juga air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar. Sedangkan nama Darul Ulum adalah nama yang digunakan secara formal sejak tahun 1980-an sebagai nama lembaga baik pendidikan formal maupun non-formal.
Yang ketujuh, ada Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Pondok Pesantren Nurul Jadid ini terletak di Karanganyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Menjadi salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia. Sejarah singkat dari pondok pesantren ini yaitu Pesantren Nurul Jadid didirikan pada tahun 1948. Tepatnya pada tanggal 12 November, dan jika dihitung melalui bulan Islam untuk pondok pesantren ini terdiri tepat di hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 1368 Hijriah. Dan pendiri dari pondok pesantren ini yaitu adalah Kiai Haji Jaini Mun'im. Pondok pesantren ini menggunakan sistem salafiyah yang dimana di awal pengembangannya menggunakan pengembangan diniyah salafiyah. Dan selain menggunakan pengembangan diniyah salafiyah, pondok pesantren Nurul Jadid mengadopsi sistem modern. Namun pondok pesantren ini tidak terikat dengan organisasi politik manapun. 8. Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba, Sumatera Utara. Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba baru terletak di Kabupaten Mandailing, Natal, dan berlokasi di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pesantren Mustofawiyah Purba ini adalah salah satu pesantren tertua di Sumatera. Beberapa ulama besar pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren yang sudah berumur sekitar 1 abad ini. Karena pondok ini menjadi salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Sejarah singkat dari pesantren ini yaitu Pondok Pesantren Mustofawiyah yang bertambah dikenal dengan nama Pesantren Purba Baru. Didirikan pada tanggal 12 November tahun 1912 oleh Syekh Mustafa bin Husain bin Umar Nasution Mandaili. Awalnya pesantren ini didirikan di Desa Tanobato, Kabupaten Mandaili, Natal. Karena Tanobato dilanda banjir bandang pada tahun 1915, Mustofawiyah dipindahkan oleh pendiri ke Desa Purba Baru hingga saat ini. Yang menjadi kekhasan pesantren ini yaitu para santri merebut semacam gubuk atau obong sederhana yang rata-rata memiliki ukuran 3x3 meter yang terlihat berjajar di kanan dan di kiri jalan lintas Sumatera. Keberadaan gubuk-gubuk ini merupakan aib satu ciri khas pesantren ini. Dengan sistem gubuk tradisional ini, maka kesatuan komunitas berlangsung dengan sistem kompleks yang membentuk sistem sosial tersendiri. Dan dengan sistem ini juga, maka para santri akan bisa mengatur kepemimpinannya dan mengatur cara menjadi pemimpin yang adil dan baik dari masing-masing gubuk mereka. 9. Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Buntet pesantren terletak di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanaja Japura, Cirebon, Jawa Barat. Pondok ini merupakan pesantren terbaik dan tertua di Indonesia. Sejarah singkat dari pesantren ini yaitu Buntet pesantren adalah salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pertama kali didirikan pada abad tahun 1750 Masehi oleh Kiai Haji Muqoyim bin Abdul Hadi, atau orang Buntet menyebutnya Mbah Muqoyim. Beliau adalah sebagai pejabat mufti atau pengadilan agama resmi di keraton. Salah satu sifat beliau adalah tidak mau kooperatif dengan Belanda yang banyak mencampuri urusan internal keraton, sehingga beliau lebih memilih tinggal di luar keraton dan mendirikan pesantren. Dalam perantauan inilah beliau memulai kehidupan sebagai kiai dengan mendirikan masjid dan gubuk kecil dan mulai mengajarkan agama Islam. Yang ke-10 ada Pondok Pesantren Al Khairat Malang.
Pondok Pesantren Al-Khairat Malang ini merupakan sebuah pondok pesantren Salafiyah dan modern yang berlokasi di Desa Karangsuko, Pagelaran, Gondang Legi, Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pesantren terbaik di Indonesia dan juga tertua. Sejarah singkat dari pesantren ini yaitu didirikan oleh Kiai Haji Syuhud Jayadi pada tahun 1963. Pondok Pesantren Al-Khairat Malang menjadi salah satu pesantren tertua di Malang Raya, bahkan di Jawa Timur. Jadi, Kiai Syuhud memikul 3 tugas berat sekaligus, yaitu membangun infrastruktur pesantren, mendidik santri, dan membina masyarakat Karangsuko terutama yang ada di sekitar pesantren. Barulah beberapa tahun kemudian pesantren mendapatkan peningkatan dan hingga sekarang pesantren Al-Khairat yang masuk 10 besar pesantren terbaik di Indonesia. Wah, mantap. Yang membedakan pesantren ini dari pesantren lain adalah kemampuannya dalam memadukan sejumlah sistem pendidikan dalam satu paket pendidikan yang holistik untuk semua santri. Nah, itulah 10 pondok pesantren terbaik di Indonesia menurut saya saat ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren yang ada di sini. Ayo semangat!